Darurat, oke, deal. Darurat langsung. Benar ya? Kemudian tanpa pengedia kembali ke baseband, voice over, oke, deal, mantap. Subsistem berfungsi kontrol ini sehingga dapat otorisasi. Itu otorisasi ini artikan izin kan? Otoritas, Conditional access system, sistem akses yang bersyarat. Good, bagus. D. Oke, Jepang kita bahas kemarin kan? Iya. Ya, SDBT. Sip. Banyak lupa nih kemarin. Jadi verifikasi kemampuan sebagai berikut kecuali. Iya. Ya, JPG ini apa? JPEG. JPEG ya, format gambar kan? Iya, format gambar. Iya, berarti bukan itu. Good. Benar ya? Well done. Masuk ke dalam. Multipath ini harusnya. Doppler tuh beda. Doppler tuh kayak itu efek deh, itu efek Doppler. Jadi kita bisa menebak jarak suatu benda gitu, bisa mengestimasi itu dengan pantulan gelombang. Jadi itu yang dipakai di apa sebenarnya di sensor mundur mobil tuh nggak salah. Doppler effect. Multiple ya. First sensor. Oke, lanjut. Number 7. Siaran analog. Kualitas cakupan per area sebesar? Analog. Dia kan lebih kecil daripada digital ya? Ya, lebih kecil. Karena kita bahas tadi sudah kan, kalau digital itu penurunan kualitasnya gitu jatuh. Jadi dia tuh biasanya tuh di 95% ke atas dia itu. Jadi memang di pinggir-pinggirnya banget yang baru tidak dapat lagi. Tapi kalau misalnya analog, kualitasnya cukup 50% sudah bagus itu. 50%? 50%. Kalau digital 95%. Tinggi dia. 90 ke atas. Jadi dia itu sama dari yang bahasan tadi itu kan soal penurunan kualitas seiring waktu itu kan, seiring jarak. Kalau analog dia turun terus dia. Ya. Semakin jauh dia semakin banyak semutnya. Tapi kalau digital enggak, selagi sinyal ditangkap dia masih bagus. Ketika sinyal itu mulai hilang timbul baru dia rusak. Maksudnya selagi penjelasan sinyal itu tuh ke kurva, tapi kayaknya kita nggak cukup waktu untuk bahas itu. Terus ini. Ya nggak apalah. Agak panjang itu. Jadi ada titik di mana kurva itu dia nggak bisa lagi dibaca. Ketika dia tuh sudah mulai overlap antar dirinya sendiri. Dia nggak betul-betul hilang, bukan gara-gara di pinggir itu dia hilang, bukan. Cuma dia mulai terlalu rendah fluktuasinya sampai si pembacanya nggak cukup lagi tidak bisa membedakan lagi yang mana yang atas, yang mana yang bawah, yang mana yang 1, yang mana yang 0, karena dia sudah terlalu dekat. Gitulah. Lanjut. Spectrum analyzer, very good, bagus. Nah ini Bang. Pada sistem TV digital indikator. Oke. Bit error ratio, oke, good. Benar ya? Ya, rasio ke error bit kan? Bit error ratio. Bit error ratio, good. Sorry. TV digital indikator objektif kuantitasnya. Oh, kecuali. Sorry, salah baca. Bentar lu. MER itu saya lupa, sorry. MER itu apa ya? Signal error.
Modulation error ratio. Oke, ini rasio juga. EVM lagi. Error vector magnitude. Iya. Oke, yang nggak ada semuanya cuman ini. Di antara semua ini yang relevansi terhadap kualitas sinyal, cuma NMP yang tidak. NP. Mm-mm. Ini Ini NPW singkatan dari apa nih, Mas? NMP. Kurang tahu sih. Belum tahu ya? Iya. Kalau EVM itu error vector magnitude itu. Error vector magnitude. Akurasi frekuensi sangat penting untuk keberhasilan pengolahan sinyal. Spectrum analyzer. Spectrum analyzer ini barulah. Ini BER ini. Bit error ratio tadi. Balik ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini tugas ini. Ya, ini yang pertama. Asisten teknisi siaran secara umum ini fungsinya. Asisten teknisi siaran nih. Iya, secara umum ini masih. Grade-nya apakah kayak gitu? Terampil mahir penyelia itu ya, bukan pertama muda madya ya? Bukan, kalau ini ya ini apa? Terampil mahir penyelia. Ya. Tapi ini secara umum ini dia tetap berlaku ke semuanya. Operasi. Biasanya kalau yang teknisi siaran yang biasa dia tuh setting aja. Jadi misalnya si teknisi siarannya megang alat di audio mixer, si Ya. asistennya yang turun memasangkan alat-alat audio itu. Teorinya, tapi kenyataannya enggak, teknisi siaran turun juga. Jadi saling bantu ya. Iya, betul. Dia saling bantu harusnya. Cuman sekarang sih tugasnya itu masih overlap. Maksudnya kan acara-acara yang dilokalkan itu sejauh ini belum ada yang besar-besar banget sampai perlu 2 orang untuk audio gitu. Iya. Untuk audio tuh 2 orang untuk atau 2 orang berbeda untuk kamera. Bukan kameranya 2 ya, tapi satu kamera dioperasikan 2 orang gitu. Nggak perlu sampai segitunya gitu. Masih belum. Masih lumayan apa? Belum terlalu padat ya. Ya belum terlalu padat, belum terlalu sibuk. Kalau misalnya yang aslinya kan asisten kamera tuh tinggal nyorot, yang memfokuskan tuh asistennya. Itu fungsi asisten memang benar-benar bantu Ya. ya. Dia pegang real fokusnya gitu. Yang ini nih mencari apanya? Mencari scene-nya kan? Ah. Yang itunya, biar nggak kerja double, biar nggak terpecah konsentrasinya gitu. Oh, Aslinya gitu. baik Oke, di lanjut. luar maupun di dalam ruangan ya. Untuk yang asisten ya. Itu makanya kok kita sejauh ini banyaknya dalam ruangan dan acaranya itu acara yang tidak terlalu rumit. Jadi makanya nggak perlu sampai segitunya. Kalau orang-orang yang kayak syuting film gitu, itu ya itu pakai biasanya. Oke. Berdasarkan angka kredit, very good. Bagus. Angka kredit lain. Kecuali Kalau pendidikan memang ada ini pendidikan. kan ada penciptaan teknik produksi ya, ini enggak. Kecuali teknik nih. Pengembangan iya, pengoperasian iya. Ini pengoperasian kan tugas harian. Jadi dia Ya. bakal naik kreditnya dengan ini. Tapi penciptaan teknik kayaknya enggak ada. Nggak ada. Ada di daftar tugasnya itu kan? Enggak ada itu ya? Nggak ada. Oke, good. Lanjut. Ini kosong. Kecuali Operasi peralatan teknik produksi penyiaran. Pengembangan sistem penyiaran ya. pengoperasian, kecuali harusnya ini D sih ya, mau pengembangan sistem penyiaran. Pengoperasian peralatan, peralatan. Pengembangan. Meliputi ini kecuali
Kalau dari logikanya harusnya ini sih, tapi saya ada dapat jawabannya yang B, pengoperasian peralatan teknik pemvideoan. Yang B ini Mas. Mungkin ada source yang lain ini, yang di buku kali mungkin source-nya. Jadi kalau lihat soalnya di sini mulai asisten semuanya kan? Ya, ini aku kan semua udah baca, ini lebih rata-rata ke apa? Peraturan. Ya peraturan. Jadi ini kita skip aja, kita ntar biar kita ada waktu untuk yang teknis nanti. Ini udah sampai ke bawah udah peraturan semua ini Mas. Oh iya, coba kita lihat. Meliputi kecuali. Jadi kita ini hafalan aja. Jadi kita langsung cari jawabannya aja. Meliputi kecuali Banyak kegiatan jawaban personal assistant. serta susunan komunikatif editing. Pemula. Kalau dari daftar ini mungkin ini nih, peralatan rekaman ini yang tidak. Nanti. Jadwal kerja jelas tidak. Masalah jadwal kerja ini untuk koordinatornya ini. Kalau kegiatan itu. Nomor 16 ya? 16. Ini koordinator ya, lebih cenderung. Iya, koordinator itu. Kalau di sini, kalau di Jambi koordinator teknik itu. Subkor teknik. Subkor teknik produksi. Oke, good. Nomor 17 bagus. 16, uraian gitu. Meliputi, oke, good. Aplikasi media baru ya, itu masuk itu. Di teknisi siaran masuk. Asisten harusnya masuk juga. Kecuali. Oke. Ini dari apa ya? Dari Ini uraian tugas nomor ini. 29 atau 31? Gimana? Yang undang-undangnya. Dari Perpres atau undang-undang lupa. Yang nomor 29 atau 31 yang asisten teknisi siaran. Dari situ semua ini. Iya, dari ini 31. Oh, bentar. Waduh. 31 atau 29? Yang ada daftar kerjanya itu. Satu 2017. Oke. 31 ya. Berarti teknisi siaran 21 ya. 29, sorry. Ya, di situ semuanya lah. Lanjut. Kita main skip aja nih. Ini bisa dicek langsung. Laporan penjelasan, oke. Dokumen teknik produksi, oke. Meliputi kecuali laporan propagasi. mahir ya. Untuk mahir. Ini yang Nah, mahir meliputi kecuali laporan. Yang itu untuk penyelia. Penyelia yang ini. Dokumen teknik produksi ada ya daftarnya? Kok salah ini nggak ada? Aku baca sama ada di sana. Di mahirnya. Diperiksa dulu baiknya. Ya. Tapi kok salah saya pas yang ujian tahun lalu nggak ada sedetail ini sih untuk ini nih. Nah ya itu aku tanya. Kalau di tahun kemarin kalau masalah segi apa peraturan yang umum ini kan sekarang kan 2 jenis soal. Ya. Umum sama khusus. Yang aturan ini tergolong ke umum. Umum ya. Kemarin memang nggak ada apa sedikit Mas ya? Kalau ada pun kayaknya nggak ingat, jadi kayaknya kurang menonjol berarti. Berarti sangat sedikit atau tidak ada gitu. Berarti lebih cenderung ke teknis ya? Teknis kemarin itu. Jadi kayak aplikasi gitu kan. Sejarah itu yang terkejut itu sejarah itu malah sebenarnya. Sejarah pertelevisian ya? Iya, sejarah pertelevisian. Kapan katodara itu ditemukan, kapan ini televisi pertama digunakan gitu. Kapan siaran pertama semacam itu. Akan kalau di kisi-kisi aku nih di ini kompetisi umum ada tentang undang-undang penyiaran nomor 32, peraturan KPI, Permen Komunikasi dan Informatika nomor 2 itu, terus peraturan pemerintah nomor 13. Ya. Itu saya nggak ada belajar itu sama sekali sih kemarin ini. Ini untuk itu apa? dikatamin memang harus.
File memang udah dapat semua file. Ini lagi dibaca-baca terus. Baca-baca terus. Oke. Jadi kita usahakan yang teknis aja dulu. Nah, aku takut di sini sebenarnya. Kalau yang teknis, Iya. Kalau yang yang umum tuh secara teknis sudah lebih mudah itu. Masalahnya kan sudah dikasihnya sepenuhnya kan, apa yang bakal dibahas. Jadi kita kemampuan kita menghafal aja lagi. Yang teknis ini masalahnya kalau kita belum pernah dengar sama sekali kan. Iya. Misalnya soal white balance, apakah sudah tak paham yang mana? Kalau misalnya cahayanya ini pakai white balance setting apa gitu. Aku trauma di SKD kemarin, mati-matian hafalan di TWK, pas buka TWK-nya, TWK rasa TKP. Kisi-kisi jelas kemarin, undang-undang ini. Aduh, trauma juga deh. Tapi jujur Mas ya, kalau misalnya saya dari macam-macam soal yang pernah saya lewati ya, termasuk tes Auto Bappenas, termasuk tes PNS, termasuk tes kampus gitu. PNS ini yang kualitasnya paling rendah. Oh, ya. Ya, kualitas paling rendah ini bukan berarti susah ya, berarti banyak masalah teknis gitu. Salah typo gitu, salah tulis gitu. Atau pilihan jawabannya nggak ada gitu. Kayak ituan itu. Dan gara-gara soalnya sedikit, cuma 100-an, karena bahannya sangat banyak, besar kemungkinan kayak yang Mas bilang tadi, kita mati-matian belajar di sini tapi satu pun nggak keluar. Iya benar. Karena ruang untuk soal itu sedikit gitu. Jadi dia anggaplah misalnya yang TWK itu 30 soal misalnya, 35, 35 dah. 30. Nah, 30 soal anggap. Topiknya seberapa banyak kan? Dari pemerintahan sampai sejarah, sampai ini, sampai hukum, sampai undang-undang. Ketatanegaraan, hubungan internasional, sejarah luar negeri, radikalisme. Iya, itu masa-masa kolonialisme. Besar kemungkinan satu topik yang kita baca habis-habisan tak muncul sama sekali kan? Ya buktinya kemarin. Ya itu dia, gara-gara itu. Jadi ketika kondisinya kayak gini dengan topik yang sangat luas, malah lebih adil kalau soalnya banyak. Seharusnya ya. Ya, malah lebih adil kalau soalnya banyak, karena dengan soal banyak itu besar kemungkinan yang kita pelajari keluar. Ya, benar. Lebih meng-eventkan, jadi mengurangi aspek keberuntungan. Jadi dibanding semua jenis soal yang lain, yang PNS ini yang paling banyak harus doanya. Karena tingkat keberuntungannya lebih tinggi ini. Iya. Nasib kita ditentukan keberuntungan tuh agak berat. Oke lah, lanjut. 23. Pengangkatan kecuali? Baca secara tulis. Ya, good, very good. Next. Melamar dewe sebenarnya. Di satu kali. Iya, satu kali. Satu nggak dihitung lagi dia. Mulai lagi dari awal. Berarti kalau dia sudah passing satu kali, ke depan nggak bisa lagi ya? Kok salah sih, akumulasi lagi nilai baru. Oh, akumulasi lagi? Iya, jadi bukan dikumpul terus bisa dipakai lagi untuk yang berikutnya, bukan. Jadi dihabisin gitu. Yang dikatakan penyelesaian impas ini maksudnya jadi pindah jalur Mas ya? Pak, kalau dari anggapan saya ini lebih kayak kita mau misalnya naik dari pertama ke muda gitu. Jadi kita kan ada naik pangkatnya gitu tuh, tapi kredit yang kita sudah pernah pakai itu nggak bisa dipakai lagi untuk yang berikutnya gitu. Kita kumpulin lagi dari awal gitu. Bukannya saya pindah jalur, sebenarnya dari guru jadi ke struktural, dari fungsional ke struktural, bukan ya? Sebenarnya saya kurang paham. Belum sampai ke sini. Ini sangat teknis ini. Sudah sangat ya ini urusan PKN ini. PKSDM. Kalau di daerah. 25. Kompetisi siaran, good, bagus. SKP dalam 1 tahun, good. Tidak masalah. Kecuali fleksibel, nice. Wajib mengumpulkan kredit unsur-unsur kecuali. Tugas jabatan dapat kredit loh. Tugas jabatan? Apa? Dapat.
Misal tugasnya memegang kamera, dikumpulin itu bisa dapat angka kredit. Udah apa deh? Dapat. Diklat dapat diklat. Diklat dapat. Pengembangan profesi dapat. Pengembangan karirnya nggak ada. Oh iya. Pengembangan karir ini kan hasil dari kredit itu baru jadi pengembangan karir kan. Jadi naik karirnya. Jadi pengembangan karir itu adalah hasil dari 3 buah yang di atas itu. Tadi? Mas. Wah. Mungkin kalau lebih gampangnya Mas tuh klik view ini, klik di view ini, view itu. Jadi klik view-nya. Ini ada tulisan view nih. Di baris file, home, insert, page layout, references, mailings, review, view. Bagian atas. Yang atas ini, view. Bagian atas. Oke. Ada view kan? Full web layout itu coba. Nah, biar dia terus-menerus ke bawah. Ya, lebih enak melihatnya. Biar nggak hilang-hilang. Iya. Oke. Lebih kecil ya. Kalau mau di print tadi, balik ke print layout ini. Oke, ini saya percayakan kepada Mas aja ini. Ya, Mas yang lebih buka itu, saya malah nggak ada buka itu. Masalah saya teknisi siaran saya baca. Oke. 5, oke. 12,5, oke. Penyelia 25, oke. Jumlah angka kredit kumulatif, oke. 80% ya. Kredit tidak dapat paling 10 angka kredit, ya dibuktikan itu parah banget. Ini paling banyak 10 orang. Kecuali. Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota. Well done. Saya nggak sampai sejauh itu kemampuan saya. Ya. Good. Membaca itu. Ya, Jadi, itu kataman buku itunya itu. Jadi kita mulai lagi yang bahasan teknisnya. Aku kemarin dapat di sini, Mas ya, dapat dari kawan juga sih Apa? Ini pembelajaran. Aku udah beli paket juga kemarin. Nah, coba bisa lihat. Penciptaan. Masuk ya? Dan ada berapa ya? Lumayan banyak. Terus soalnya juga pas ngecek sama yang dikasih oleh tim. Ada yang sama. Penciptaan karya seni audiovisual disebut pencipta pro orang yang berperan melakukan penciptaan. Sutradara mungkin? Bukan. Ya. Menyambung tahapan menyusun assembling ya? Assembling. Ada editing. Ada assembling berarti padanannya. Oke, next. Penyusunan dilakukan sesuai dengan skenario pada proses editing disebut shoot position ya? Antara clip atau footage, yang mana nih kira-kira? Saya cek aja. Footage. Coba. Clip. Juxta ya. Oh, saya kurang tahu yang ini. Juxta position kita ingat sama-sama. Bagian kamera yang masuk. Nah, yang kayak ini yang relevan ke kita. Saya ngalamin dulu kemarin ini, Mas, kayak pas belajar itu saya belajar terlalu luas sampai saya makan pelajarannya si peranata siaran. Peranata siaran itu kan yang untuk orang berita dan program itu. Ada bagian yang cuma mereka yang perlu, kita nggak di teknisi siaran. Tapi membedakan itu susah, dan soal-soal soalnya kadang-kadang dia dicampurnya aja. Tapi yang ini oke lah. Mengatur banyaknya cahaya masuk iris mata.
Oh, ini kata khas yang biasanya digunakan untuk ada afterword. Afterward, yes. Berikut ini Kecuali macam-macam pengambilan gambar. Close up, grab, frame, pedestal, close up ya. close up tuh Ukuran ya, size. bukan close up tuh jenis gambarnya. Kalau ini yang lain ini cara-cara pengambilannya. Crab nih yang menyamping, crane tuh yang di atas crane, pedestal tuh yang naik ke atas, tracking nih yang mengejar. Yep, close up. Pedestal tuh yang tripod itu ya, Mas ya? Tripod naik ke atas itu. Ya, yang apa bisa di apa? Apa ya? Di katrol, diputar itu ya. Iya, betul. Tapi biasanya dia bentuk lift kalau dipakai orang. Kalau kami ini kan yang harga 50.000 itu yang diputar-putar. Bukan macam-macam sumber cahaya, sumber C dan D, sumber alam dan sumber buatan. Oke. Alam itu matahari, buatan lampu itu ya. Kalau bulan termasuk alam ya? Alam. Mikrofon yang biasa digunakan untuk syuting di lapangan atau outdoor. Dinamik. Pilihannya cuma dua, dinamik. Bukan dinamik. Mana kira-kira? Dinamik atau kondenser? Kondenser. Coba. Dinamik. Kondenser ini untuk kualitas bagus ini. Jadi untuk dia ini sensitif terhadap storing, feedback ya. Feedback itu yang suaranya masuk, suara speaker masuk lagi ke dia. Tapi kondenser ini dia bisa menangkap gambar suara yang sangat detail, misalnya suara alat musik. Jadi ini dipakai untuk kepentingan studio biasanya. Yang lain pergunaan serbaguna dinamik. Untuk rekaman ya, lebih rumit. Ya, untuk kondenser untuk rekaman biasanya. Untuk di studio rekaman. Untuk orang nyanyi. Atau nyanyi nggak tahu sih, tapi yang alat musik, merekam alat musik pasti. Biasanya kondenser. Omnidirectional ini arah dari sini apa? Mic itu ya. Jadi kalau mau cek coba aja di Google sebentar cari polar di Google aja buka bentar. Nggak usah gitu. Ganti diketik aja di Google. Polar mapping microphone gitu. Klik aja plus ini di kanan atas ini. Bikin tab baru. Oke. Polar map microphone. Mikrofon. Ya, polar pattern kayak ini. Nah, ini dia. Kalau mau diklik nih. Polar pattern. Nah, tuh dia. Bisa dicek kalau mau lihat aja gambarnya. Ada yang bidirectional, ada yang omnidirectional, ada yang cardioid, ada yang super cardioid, ada yang shotgun. Mungkin bagusnya cari ini nih, coba yang gambar yang ada tabel-tabel ini, yang warna hijau ini, di bawah. Ah, itu. Ini. Ya, coba klik itu. Diklik lebih besar. Nah, itu dia. Itu yang omni super cardioid. Dari sini kita bisa memahaminya ini. Apa yang omni itu? Omni itu dia menerima dari segala arah. Jadi ini biasanya mikrofon yang diletakin untuk di tengah-tengah gitu, menangkap dari semua orang di sekeliling, untuk mengangkat atmosfer, suara atmosfer, suara sekeliling. Super cardioid ini kurang tahu saya. Ini agak spesifik gunanya ini. Biasanya orang pakai cardioid aja, yang dari depan. Terus ada super cardioid, ada yang hyper cardioid. Ini penggunaannya spesifik ini. Ada yang bidirectional. Bidirectional ini biasanya dipakai di talk show depan belakang. Dua orang yang ngomong kan? Yang di acara TV ya? Hah? Yang di acara TV talk show itu? Sebenarnya bukan talk show semacam itu. Sekarang banyak dipakai untuk podcast gitu. Yang kalau dua orang dibawa tamu gitu kan. Podcast pernah lihat Mas? Membawa bintang tamu, dia ngajak ngobrol gitu berdua depan belakang. Ini bisa dipakai bidirectional.
Nah, tadi ada satu lagi yang tadi clip on. Clip itu yang nempel itu Mas ya? Clip on itu yang dijepit ya. Kecil itu ya? Mic jepit ya. Ya. Kemudian ada shotgun mic. Shotgun mic ini apa? Shotgun mic ini sangat runcing penerimaan suaranya. Jadi dia tuh kayak pistol gitu. Makanya dibilang namanya shotgun. Shotgun kan senapan kan. Jadi Ya. diarahin ke muka orang, dia tuh menangkap dari mulutnya aja. Yang orang di sebelahnya bisa jadi sudah nggak hilang suaranya. Dia tuh bisa dia menangkap suara di spesifik di sudut yang sangat spesifik, sangat sempit. Benar-benar satu arah ya? Iya, satu arah. Ini dibilangnya nih. Acceptable angle-nya 90 derajat, yang paling kecil sejauh ini. Iya. Nah, ini rejection angle-nya 0-nya 120%. Oke, distance factor. Nah, ini distance factor-nya 3 kan? Artinya dia bisa menangkap jauh. Tapi lurus ya? Tapi lurus. Ya, jadi itu yang dipakai orang untuk apa tuh kayak dipegang di atas tongkat yang diarahin ke muka orang. Tergantung siapa yang sedang ngomong. Oh, iya. Oh, yang biasanya enggak apa di sinetron itu ya? Apa yang apa? Nah, yap, that one. Boomstick. Oke. Condenser, omnidirectional, omnibidirectional. Oke, next. Sebenarnya saya harapin itu yang itu. Ya, jadi kita soal itu kita dapat, terus kita analisa juga yang lain-lainnya supaya kalau kita dikasih variasi dari soal itu, kita paham juga kan? Iya benar. Ini di luar kepentingan kita ini. Ini teknisi siaran, ini bukan teknisi siaran lagi. Ini ya? Ini penciptaan karakter tokoh. Itu yang ngurus, yang bikin skrip lah. Berarti orang pranata siaran ini dicampurnya berarti. Jadi A ini? Mungkin A kayaknya A. Ya. Tapi nggak relevan ke kita itu, nggak keluar. Soalnya nggak bisa dilewatin itu Mas. Ya jawab aja apa yang kita tahu berarti. Cara mengatasinya apa? Kalau minim cahaya, pencahayaan dong. Ya, lighting, kita lampu. Next. Nah, setting background audio tepat, oke. Oh, nggak bisa di atas kepala. Ada ruang di atas kepala, kita nggak boleh mengambil gambar betul-betul nempel dengan kepalanya. Apalagi kepotong jidatnya, nggak boleh. Itu namanya headroom. Headroom. Ya. Oh, bukan space room tuh space ruangan ya? Belum tentu, nggak pernah dengar. Belum tentu itu. Bisa jadi itu adalah kata-kata. Jadi pilihan yang dikasihnya belum tentu ini adalah istilah juga. Bisa jadi ini kata-kata yang dikarangnya sendiri. Oke, next. Oh, sebagai pengecoh Mas ya? Ya, pengecoh aja. Belum tentu dia ada artinya. Efek suara, efek gambar pada video, memotong. Ya, kira-kira apa? Editor. Next. Untuk like menjadi kampung filter. Wow. Wah, saya nggak tahu ini. Masalah judul ya? Dia pakai singkatan soalnya. Filter for daylight into tungsten. CTB, benar nggak? CTB. Bukan, CTO. Nah, kau. Ya nggak tahu namanya, sorry. Next. Sejajar dengan objek, sejajar objek. Normal angle. Ya. Yep. Kalau height yang tinggi ya. Ya. Jadi kita ingat kalau angle ini yang diharapkan ini kameranya, bukan orangnya. Kalau high angle kameranya berarti orangnya bakal dilihat di bawah kan? Ya, jadi angle nih ingat-ingat yang angle tuh kameranya, bukan orangnya. Kameranya normal, kameranya di atas, kameranya di bawah, kameranya di tanah. Frog angle nih kamera di tanah nih. Kodok ya? Kayak kodok ya. Next. The low angle. Low angle maksudnya. Bukan tidak relevan terhadap kita, cuma jawab aja lah. Penyalahgunaan penyampaian informasi kecuali. Inilah, dia lah pasti. D.
Kebalik ya. Dikira nyebut B ya. Iya, Kecuali sorry. soalnya. Kecuali Next. yang berfungsi memberikan gambar. Ini kita kemarin nih. Kita sebutkan ini. Shot yang pertama kali, biasanya di awal scene. Ditunjukinnya misalnya mereka nih, Mas pernah nonton serial Amerika nggak? Misalnya Friends, atau Big Bang Theory, atau How I Met Your Mother, Dr. House. Pernah dengar? Pernah nonton? Serial Yang mana Amerika? itu, Mas? Hah? Serial TV Amerika pernah nonton nggak? Halo? Nggak pernah. Oh, itu. Enggak. Iya, yang manapun boleh. Dia mengikuti, mereka resepnya hampir sama. Jadi pertama-tama itu scene itu biasanya dia bakal ada tuh, misalnya film cerita dokter kan, mereka bakal ada video siang hari atau sore hari gitu. Apa namanya? Rumah sakitnya itu dari atas gitu, bergerak. Baru cutnya pindah ke orangnya. Itu maksudnya, itu gunanya apa? Supaya dia dengan dia diam aja, dengan dia cuma ngasih gambar aja, dia sudah memberikan kita setting waktu, setting tempat. Untuk penonton ya, penonton tadi udah Untuk nebak. penonton. Jadi itu yang dipakai orang kalau misalnya di cerita, pada suatu hari, di malam hari, di atas, di dalam hutan, yang kayak itu nanti ditampilkan dengan satu shot. Itu apa shotnya? Namanya establishing shot. Establish. Kalau dalam cerita dia pada suatu hari tadi ya. Ya, pada suatu hari, di malam hari, di dalam hutan. Nah, kalau itu cuma gambar aja dikasihnya. Cuma cukup dikasihnya shoot shoot dari langit gitu, kayak drone gitu kan, di hospitalnya. Baru pindah ke dokternya. Oh, berarti itu biar dikasih tahu mereka ini sedang di rumah sakit, mereka ini sedang malam hari, gitu. Jadi penonton tuh paham. Kemarin kan bikin video juga, Mas, yang lomba ini kebetulan dapat juara 2 kan di Palembang. Berarti yang maksud yang gambar drone yang kuambil sama itu tujuannya itu ya, maksudnya menggambarkan waktu, lokasi, terbuka ya. Tergantung untuk apa tujuannya. Kemarin ini merekam lomba tari tradisional. Oh, lomba tari tradisional. Kalau lomba tari tradisional kayak gituan biasanya itu untuk beauty shot aja, itu gambar-gambar indah gitu. Dia masanya kalau di ruang terbuka biasanya orang dengan shot biasa aja sudah paham, tapi begitulah. Tapi sebagai mukadimahnya kemarin itu kan feeling baik. Ya, pakai yang dari drone ya, pembukanya. Ya, itulah berarti itu. Berarti tahuan cuma ada tahu artinya. Berikut yang bukan merupakan kurang tahu, cuma kita analisa aja. Bukan merupakan 4 kriteria. Ini ada rekaman kita buat yang negatif. Ini ya? Yep. Maksudnya ini kayak PPKN SD, semua yang lain buruk, semua yang lain bagus, yang si satu ini buruk. PPKN SD kayak gitu kan? Apakah yang harus dilakukan Budi untuk membantu ibunya? 1, menendang ibunya. 1, memukul kucingnya. 3, C, melempar bapaknya. D, membakar rumahnya. Atau E, merapikan kasurnya. Kayak gitu pasti. Ya kan, PPKN SD kan kayak gitu. Ekstrim. Tapi kan sekarang enggak lagi, Mas. Enggak lagi ya? Dulu saya kayak gitu. Pas sekolah SD dulu kayak gitu. Aku tahu waktu anak teman kemarin. Waktu kan sekarang kan pandemi, jadi yang ujian yang ulangan nih wong tuanya kan. Orang tua yang ngerjain ya kayaknya. Iya. Kayak gitu sekarang. Salah satu instruksi seorang saudara pada saat cut. Nah, apa cut tadi kemarin sudah kita bahas nih. Yep. Pemain, bukan perekamnya. Pemainnya. Iya. Kalau dia merintah ke perekam? Kalau dia merintah ke perekam dan ke rombongan? Nggak ada ya? Action. Action mulai ya? Iya. Recording, action gitu. Recording duluan biasanya. Jadi direkam duluan baru actionnya, jangan serempak. Record, action, cetak, baru jalan. Jadi tombol record sudah ditekan, baru jalan. Ya.
Oke, lensa. Ini teknis. Saya suka teknis. Lensa yang berfungsi mengambil gambar jauh agar terlihat dekat. Lensa mana? Tele. Nah, Tele sekarang itu coba kita bahas yang lain. Lensa yang wide panjang apa? ya? Hah? Yang panjang ya? Ya, panjang. Tapi yang iya lensa panjang, betul. Nggak ada masalah, lensa panjang memang. Lensa Kalau panjang wide tuh ntar ada lensa yang bisa diatur panjang pendeknya, lensa zoom. Ntar ada lensa yang wide. Lensa wide-nya apa? Lensa yang lebar. Dia itu bisa menangkap lebih lebar pada mata kita. Kalau kita melihat kayak ini kan, kita melihat kan kurang lebih segini dari pandangan kita. Nah, tapi kalau wide itu bisa lihat lebar hampir 180 derajat bisa. ini lebih cenderung ke untuk pemandangan ya? Yang mana? Yang wide. Iya. Dalam ruangan juga. Dalam ruangan juga ya? Ya, masalah kalau misalnya lensa wide, kita nggak perlu jarak jauh untuk memfoto orang. Kita bisa memfoto orang dengan jarak 30 cm, masih nampak muka dengan kawan-kawan di sebelahnya. Kayak gini aja gitu. Nah, gini aja kita ke muka orang tuh masih nampak kecil mukanya. Kalau kecil mukanya berarti kan orang-orang sekelilingnya nampak juga kan? Iya. Jadi untuk foto bersama juga bisa. Foto bersama di ruang sempit. Untuk Di dalam ruangan kan nggak mungkin orang yang pakai kamera biasa kan nggak mungkin si pemfotonya mundur jauh-jauh ke belakang. Berarti fotografer wedding itu dia mau kayak juga ya? Fotografer wedding biasanya nggak sendirian karena itu dia. Dia tuh ada masing-masing kerjaannya. Ada yang fungsinya ngambil pakai lensa normal. Ada yang pakai lensa wide. Tele nggak ada lah. Tele nggak lah kayak. Kalau dia yang apa? Yang foto keluarga itu? Foto keluarga itu wide bisa jadi. Kemungkinan besar wide itu. Karena lebar sekali kan. Tapi lensa normal ini ada kelebihan dibanding lensa-lensa lain. Lensa normal ini biasanya aperture-nya tinggi. Aperture-nya besar, angkanya kecil. Yang normal ini yang bawaan dari kameranya apa gimana, Mas? Biasanya definisi lensa normal itu lensa 50 mili. Bukan yang bawaan ini ya, kita pas beli kamera DSLR. Itu lensa kit. Itu dibilangnya lensa kit. Kit bawaan gitu. Tapi lensa kit memang bisa mencapai milimeter normal. Biasanya lensa kit itu sampai ke 50 mili itu. Tapi yang dibilang lensa normal ini biasanya lensa 50 mm di full frame. Di kamera full frame. Kenapa dibilang dia normal? Karena dia tuh lebarnya tuh kurang lebih kayak mata manusia. Jadi kayak kita pegang kamera, kita melihat kayak ini kan, kita lihat kameranya hampir sama gitu. Karena pandangan kameranya hampir sama kayak mata manusia. Itu karena makanya itu namanya lensa normal. Kalau lensanya kita lihat kayak gini sempit kan, kita lihat ke kameranya lebar, kameranya wide kan, kamera lebar. Kalau kita lihat kayak ini sebesar ini, terus kita lihat kameranya kok makin kecil, makin zoom gitu kan, berarti kamera lensa tele gitu. Kalau lensa normal tuh hampir sama kayak mata kita. Dan biasanya lensa normal ini dijual dengan aperture yang besar. Jadi dia tuh bisa membuat efek bokeh gitu. Normal bokeh. Mau lihat? Saya kemarin ada foto cewek satu. Boleh, ceweknya. Mana dia? Kayak gini maksudnya. Yang saya maksud itu adalah seperti ini. Nah, ini dia. Coba kita share ya. Boleh. Yep. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini jaraknya jarak saya dengan jarak dia ini mungkin cuma 1,5 meter. Cuma nampak kan punggung di belakang dia blur kan. Oh, yang dikatakan bokeh itu objek utama dia jelas, yang belakang blur ya? Iya, itu dia. Itu yang bokeh. Dan ini bukan bokeh-bokehannya kamera. Kamera HP maksudnya. Kamera HP itu dia bokeh juga kan, cuma bokehnya palsu. Kenapa? Karena dia pakai komputer untuk bokehinnya. Ya, diblurinnya gitu. Tapi kalau ini beneran. Tuh. Gimana yang lihatnya ya? Nah, nih. Tajam kan?
Tapi pinggir latar langsung blur. Kalau kamera HP nggak akan paham ini karena dia nggak bisa memahami garis-garis tipis ini. Ini apa namanya? Ini lensa normal. Lensa normal. Lensa normal. Lensa normal. Lensa normalnya apa? Ada kata kawan itu kan yang untuk yang bokeh ada khusus lensanya ya? Apa? Ada khusus lensa bokeh. Iya, lensa bokeh itu dia. Lensa bokeh itu biasanya lensa normal yang aperture-nya besar. Lensa yang saya pakai ini 35 mili. 35 mm, tapi dia karena saya makainya di kamera APS-C, kamera kecil. Kamera kecilnya dia dikali 1,5 dia. Kali 1,5 jadi 52,5. Setara dengan kamera lensa normal tadi 50 kan? 52,5 dengan 50 kan dekat. Terus aperture 1,2. F number-nya 1,2. Ini yang dibilang lensa bokeh itu. Semakin kecil angka ini. Semakin kecil angka ini semakin itu dia. Bagus ya. Bukan bagus, semakin blur belakangnya. Kalau bagus dan bagus tidak bagusnya beda lagi aspeknya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Kalau lensa cembung ini lensa cembung biasa nih, bukannya lensa kamera ya? Lensa cembung biasa ya, nggak ada ngaruh. Ini filter ini ya, filter lensa ya. Nggak ada lensa filter, yang adanya filter aja disebut orang biasanya. Lanjut. Kiri dan kanan pada satu poros. Porosnya tetap terus diputar kiri kanan. Menoleh. Menoleh apa? Trek. Ini bergerak. Trek ini jalur. Bukan. Bukan. Ada kita bahas kemarin. Pen. Ya benar-benar. Kalau tilting apa? Tilting itu ngangguk. Kayak kita melihat atas bawah tapi satu poros tetap. Tracking ini jalur itu ya? mengejar. Zooming ini menzoom kan. Crabbing ini bergerak menyamping. Crab ini kepiting sebenarnya. Iya, kayak jalan kepiting kan menyamping. Next. Jenis tripod yang bisa digunakan pada studio televisi adalah studio pedestal. Coba. Itu kan namanya. Iya. Dia ada rodanya. Kalau monopod ini satu ini ya? Satu aja. Tripod yang 3 itu ya? Tripod 3 tapi diem. Ya, kalau Jeep keren ini yang kayak keren yang ada di mobil ya? Apa? Yang ada di mobil bukan? Bukan, dia tuh keren gimana jelasinnya ya. Jadi kayak keren tapi dia gantung kamera di ujungnya. Mungkin lebih gampangnya ketik aja di Google itu. Jeep keren itu kayak mana bentuknya. Kalau untuk chainpod saya nggak tahu. Penasaran juga. Chainpod. Apa chainpod itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jeep keren coba cari di itu. Biar bisa dipahami. Ketik di Google. Jeep keren kamera. Kayak kamera diletakin di atas tongkat gitu. Nah, kayak gitu. Yang biasa banyak dipakai kalau konser ini. Iya. Untuk melihat di atas penonton kan. Yang bisa tripod juga penyangganya. Kakinya ya. Tapi dia pakai bandul pemberat di ujung. Kayak gerbang perumahan. Ini walaupun tidak berat makanya Mas ya. Kalau suatu benda itu dia ada bandul yang hampir sama beratnya dengan di ujungnya, dia bakal seimbang. Jadi dia kita goyang dikit. Jadi kayak pernah megang itu dah Mas? Apa namanya? Gerbang perumahan. Ya. Kan dia besar dari besi, ada batu malah di ujungnya. Tapi kita goyang-goyang gini kan bisa deh. Karena dia seimbang. Ya portal sama kayak prinsip lift. Dulu saya kerja di lift, makanya saya tahu itu. Lift itu dia
dia tuh sebenarnya ada bandul gitu. Jadi lift itu di mana? Di belakang lift itu ada kotak, ada besi yang berkait gitu, berat gitu. Jadi setiap mesin lift itu menarik, dia tuh bukan menarik berapa ratus kilo dan mungkin ton dengan kotaknya, itu bukan. Dia tuh ada bandulnya penyeimbang. Jadi dia tuh tinggal dorong sedikit. Jadi motornya lift itu sebenarnya nggak sebesar yang seharusnya. Bayangin kalau kita harus ngangkat manusia dengan tali 10 orang gitu. Pasti berat, mesinnya besar sekali kan, tapi sebenarnya enggak, mesinnya kecil. Dia pakai prinsip bandul itu. Jadi kalau dia ada seimbang, ada penyeimbang di belakangnya, dia bakal ringan. Itu salah satu bedanya kalau Mas ntar besok-besok mau tertarik dengan pedang gitu. Bedanya pedang Jepang dengan pedang Eropa itu. Pedang Jepang itu dia kayak golok besar, jadi dia tuh berat di depan, tapi memotong bagus jadinya. Tapi kalau pedang Eropa, dia tuh tipis di ujungnya, cuma di paling bawah sini nih ada pamelnya. Pamel itu bola besi. Jadi dia tuh pedang tuh sangat ringan jadinya, gara-gara kita tuh kayak ngerakin dengan bandulnya itu. Jadi mata pedang tuh gampang bener digeser. Biarpun dia berat, karena dia seimbang. Mudah digerakin ya? Hah? Kayak gini, kayak keren ini dia. Jadi bayangin kerennya kayak pedang, di ujungnya ada bola besi gitu. Di ujung pegangan tangan kita. Jadi ringan digerakin dia. Bedanya itu, pedang Jepang dengan pedang Eropa. Longsword versus katana kayak itu bedanya. Kalau pedang Indonesia? Pedang Indonesia jarang pakai pedang kayak Indonesia ini. Dia antara pakai dagger terus dia megang tombak sekalian. Senjata perang yang sebenarnya itu tombak, Mas. Bambu runcing aja? Bambu runcing itu cuman cerita supaya membangkitkan nasionalisme itu. Kenyataannya kalau pakai itu lawan pistol yang mati juga. Oke, next. Profesi yang kita mengumpulkan. Oke, pretty easy. Next. Pertama nih. Kameramen orangnya ya. Oke. Ini apa dia? Setting dengan latar belakang warna biru, kemudian diubah pada pas. Latar warna biru. Sudah tahu langsung. Jangan samakan dengan BSOD ya. Kalau memakai komputer pasti kadang-kadang ketemu BSOD kan, blue screen of death-nya Windows itu. Blue screen error. Iya, error. Cetak gitu kan. Oh no, ada kan. Ausnap ya tulisannya. Ausnap. Ini virtual set ya? Enggak, blue screen. Blue screen. Latar biru. What? Oh, sorry, salah. Dia bukan bahas latarnya ya, dia bahas diubah lokasi. Jenis set. Sorry, my bad. Nggak kebaca ditanya jenis set. Ya, virtual set harusnya. Benar. Kalau real set ini, kalau screen-nya benar. Kalau screen-nya blue screen itu. Oh iya. Good. Kalau green screen ke warnanya hijau. Polyinterpretable. Interpret. Dipahami. Poly, banyak. Yep. Itulah kayaknya. Dari berbagai segi. Jadi banyak yang bisa menariknya itu, bukan cuma satu. Berbagai. Konstantor. Kecuali mikro nano, kecuali. Semuanya Farad, iyalah. Good. Mikro nano? Baru dengar. Kecuali kan? Iya. Salah ding kurasa ini. Mikro nano.
Farad benar, mikrofarad benar, nanofarad benar, mikrofarad Soal salah itu. Soal salah itu. Tadi saya kira mikofarad ini tipe dari pikofarad. Ada piko kan, di bawah mikro kan ada piko lagi. lebih kecil lagi ya? Lebih kecil lagi. Dari piko itu di bawah nano apa? Mikro, nano, piko nggak salah. Tapi mikro nano udah ada tuh, satuannya siapa? Satuan dari kapasitor selalu farad. Iya. Ya itu salah soal tuh. Next lah. Masalahnya aku kan Indra kan soal ini sama kayak yang soal dikirim kemarin Mas. Ada di apa? Di slide berapa itu ada? Ada ya? Jawabannya mikro nano. Oke. Ya salah soal ya. Nggak apa-apa. Salah setting orang ini. Manusia juga. Yes. Sensitivitas sangat tinggi. Kita bukan. Flip-on bukan. Karbon dinamik. Kondensor tadi. Flip-on bukan. Kan bukan menembak. Apa kira-kira? Jenis mikrofon yang mempunyai sensitivitas tertinggi. Yang tadi 300. Ada di daftar tadi. Ada tadi Mas. Coba lihat sensitivity terbaik itu di mana? Saya juga kurang tahu itu. Ada nggak? Ada minus dB. Ambient sound sensitivity cardiac. Oh, itu tidak berlanjut. Boleh. Itu dia 20.000. Sudah, jangan lagi. Nah, ngomong beda. Masalah. Ya kamu boleh. Iya, meninggal. Itu udah nakal. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Balik. Balik dulu, lihat motor aja. Lewat Sinomio. Tidak tahu antara langsung balik apa ini. Apa memang langsung sebetulnya minggu kali. Coba buka di pilihan jawaban tadi. Antara kondenser atau gun mic biasanya. Coba kondenser. Atau iya. Kondenser. Flip-on tadi yang sini, kan yang itu. Flip-on itu cuma metode memasangnya. Next. Mikrofon yang memiliki daya tangkap satu arah. Satu. Dari ini bisa diterjemahkan ya, ini mana yang satu dari semua ini? Bidirectional. Biseksual. B itu 2. Ini banyak in. Nggak ada artinya itu. Pernah main game Uno nggak, Mas? Uno nggak yang Jeremy. Jeremy itu nama Uno. Ya. Itu ya. Uni. Kadang teman metonomi kadang. Kartu. Uni. Bidirectional ya. Unidirectional, satu arah. B itu 2. B2. Kalau om itu yang sekeliling dia. Keliling. X dan in itu kayaknya nggak ada artinya. In dalam, X luar ya. Ya, tapi nggak ada istilahnya kayaknya. Itu cuman pengalihan. Soft light. Soft light. Good. Apa key light? Apa key light? Nah, itu dia. Kunci, like apa? Sorotan utama tajam. Bukan tajam. Key light itu cahaya yang ke depan ke objek. Ya, lampu mobil ke depan ya.
Enggak, key light itu tuh dia kalau misalnya ada di teori studio itu. Jadi key light itu tuh yang dari depannya, yang betul-betul menghadap ke objek, ya, yang betul-betul menyinari, bukan harus dari depan, tapi dia tuh cahaya utama yang menyinari objeknya. Misalnya kita letakkan paling depan, atau di samping agak kiri, agak kanan juga bisa. Tapi itu cahaya utama artinya cahaya yang paling terang. Kemudian ada fill light, misalnya kita disinari dari samping, berarti sini berbayang kan? Nah, pakai fill light itu supaya mukanya nggak gelap di satu sisi. Kemudian ada lagi cahaya di belakangnya, dari belakang, supaya apa? Supaya telinganya nggak hilang, supaya nggak gelap gitu. Jadi sekeliling tetap terang dia. Iya, tapi yang paling intensitas paling tinggi adalah key light. Key light dengan backlight itu intensitasnya menurun, itu diturunkan. Itu untuk teori tiga sumber cahaya itu. Jadi key light itu Apa yang dua tadi, Mas? 3. Key, fill, back. Key, fill, back. Key utama, fill dari depan juga, cuma dari agak samping supaya nggak berbayang. Ada yang back lagi. Back itu menghindarkan supaya latarnya itu nggak gelap. Belakang. Atau punggungnya nggak gelap. Itu teori cahaya. Jadi hal-hal kayak gitu yang saya pingin ingatkan, jangan-jangan itu kelupa kan. Tapi lanjut dulu, nggak apa-apa. Pembatasan gerak pemain. Blocking pemain harusnya. Tapi ini coba. Oke, next. Oke, ini sudah kita pernah bahas juga. Game show ya. Yes, good. Oke, sudah pernah dibahas juga. Pra, produk, pasca. Yes, very good. Nice. Perlakuan ini disebut Kreatif ide. creative idea, yes. Ide kreatif. Oh, perlakuan, sorry. Perlakuan yang dimintanya. Treatmentnya perlakuan artinya. Perlakuan ini ya. Ya, ini sudah di ranahnya Pranata Siaran ini. Nggak akan masuk di soal kita ini. Bukan teknis lagi. Gambar lebih tinggi daripada objeknya. Hah? Pengambilan gambar? Oh, oke. Oke, good. High angle. Dari atas. Kostum yang akan digunakan oleh pemain sesuai dengan naskah dapat dilihat pada rundown. Urutan ini. Urutan. Skenario. Saya kurang tahu ini. Mungkin Breakdown. Yep. Ini bukan ranah teknis. Jadi kalau teknis dia lebih cenderung ke alat-alat ya? Teknis itu ya alat-alat biasanya. Alat-alat studio. Sudut studio bisa. Cuman ini kan sudah kayak manajemen produksi kan? Di produksi ya. Yang manajemen produksi ini orang Pranata Siaran nih. Mereka yang bakal jadi pengarah acara itu. Pengarah acara. Mengolah video kecuali. Ada. Call edit. Saya nggak pernah dengar cool edit, tapi kayaknya bukan itu. Kayaknya Photoshop deh. Photoshop itu gambar soalnya. Foto doang. Call edit. Antara cool edit atau Photoshop. Antara call edit apa tadi? Sejak kapan Photoshop dipakai untuk video? Cool edit gitu ya. Cool Edit Pro is an advanced multi-track sound editing program. Sound. Iya, ini sound, bener lah. Tapi Photoshop kan juga. Photoshop kan gambar ya? Gambar still, gambar beku. Nah, soalnya kurang bagus berarti. Mungkin dibilangnya ini maksudnya yang visual kali. Kalau mengolah visual, oke lah. Iya. Oh, Photoshop memang visual. Full edit audio. Oke.
Edius-nya video, After Effects-nya efek video, Premiere editan video utama. Oke lah. Harusnya visual disebutnya ini. Next. Oh, pada kamera. Simbol O, record. Record. Di HP juga ada kan? Ya. Kalau play yang ini ya, tanda apa segitiga itu ya? Segitiga ke kanan. Ya. Kalau 2 kali tek dengan garis, Gimana tadi? kalau 2 kali segitiganya, Pass forward. fast forward kalau ke kanan. Ya, neck atau back. Ya, fast backward belakang. Kalau Kalau yang kotak, kotak stop. stop. Kalau 2 garis, tegak, Sama dengan tegak itu pause. pause. Nice. Yang rewind-nya? Itu mundur. Itu yang Oh, yang mundur itu. kawan dari E tadi ya? Fast forward. tadi. Iya. Balikan ya? Enggak sih. Kecuali pergerakan kamera. Macam pergerakan kecuali. Extreme close up. Yes, very good. Karena itu adalah sudut pandang. Sorry. Oke. Bagaimana ide kreatif televisi muncul? Kecuali. Bukan ranah kita, tapi mau nebak? Boleh. Nggak bisa dilewatin masalahnya. Iya. Tebak aja kan, Mas? Kira-kira yang mana? Dari sekeliling. Oh, ini kecuali. Oke. Ide saat melamun bisa jadi. Bisa jadi sebenarnya. Banyak orang yang melamun kok dapat ide. Kalau aku misalkan habis ngapal, habis apa, WC, biasanya melamun di situ baru. Dapat inspirasi. Iya. Jadi kalau mandi itu tamu anak-anak bisa 2 jam di kamar mandi. Beda-beda tapi. Berikut ini yang termasuk. Ya, kalau misalnya saya dengar dulu katanya orang-orang seniman itu makanya mereka suka pakai narkoba itu. Karena mereka sedang fly, sedang itu tuh dapat inspirasi dia malah katanya. Nah ya, aku di kantor kan di kebudayaan, ada juga orang itu udah S2. Jarang mandi pagi jarang. Katanya ngapa jarang mandi? Biar inspirasi masuk katanya. Oh, kalau mandi inspirasi luntur ya. Luntur bersama daki. Kacau deh. Luntur bersama daki. Pergerakan kamera, pergerakan. Pergerakan kamera. Panning dan tilting, A dan E. Dan D. A dan D. Ya. Next. Yang dilakukan kameramen pada saat gambar terlihat kebiru-biruan adalah Apa? white balance. Very good. White balance. Rumusan intisari cerita yang dipergunakan dalam menentukan arah dan tujuan cerita. Ada pengertian dari rumusan naskah bukan rumusan lakon intisari cerita untuk menentukan arah dan tujuan cerita. Arah dan tujuan cerita. Tema Kayaknya. Betul. Kalau naskah dengan plot itu sudah detail. Coba kita lihat. Benar. Very good. Berikut ini yang bukan merupakan macam-macam shot size dalam mengambil gambar adalah EPU, CU close up, ini long shot, medium shot, extreme close up, EPU nggak ada nih. Extreme very up. Extreme very up. Iya nggak ada kan? Nah, iya. Extreme very up. Itu mungkin dia zoom sampai ke jerawatnya kali. Oke. Zoom sampai ke dosa. Sudah extreme very pula. Oke. Standard broadcasting. Standard broadcasting. Yes. Handycam itu yang kemarin ya? Sudah pernah keluar. Ya. Apa yang maksud dengan penulisan naskah? Benar-benar dengan permohonan. Penulisan naskah. Jadi maksud gambar benar dengan program acara. Ini Mas ya? Oh.
Ini aja ya. Kayaknya nggak relevan. Kayaknya soalnya salah. Ya, next lah. Kayaknya soalnya salah nih. Kayaknya Mas bener. Editing. Proses Memanipulasi ruang. Ruang. Ini cuman terjemahan ya. Ruang yang mana ini artinya ruang di antara sini? ruang, Grafis, transisi, grafis, temporal, spasial. Transisi perpindahan. Grafis, gambar. Temporal, Waktu. Tempo kan? Spasi. ruang. Yep. Oke. Spasial. Jadi kalau misalnya kita kita ikut tes intelijensia, apalagi anak-anak ada yang namanya intelijensia spasial. Jadi ketika dikasih gambar 3 dimensi kan, bayangkan ini kalau dibangun jadi benda seperti apa bendanya gitu. Misal dikasih gambar 2 dimensi gitu. Jadi kalau otaknya bagus dalam membayangkan benda kertas datar itu terlipat-lipat jadi benda 3 dimensi, berarti intelijensia spasialnya bagus. Itu agak nyimpang dikit kalau untuk melatih anak itu supaya intelijensinya bagus tadi, kalau disuruh main apa yang apa susun itu Rubik. apa itu namanya? Bukan. Ada satu lagi. Lego. Bukan. Lego. Itu bagus kayaknya. Bagus ya? Kalau saya nggak tahu. Kalau saya dulu latihan itu dari game 3 dimensi. Tapi bukan game kayak game anak-anak sekarang ya. Game-game HP sekarang kan nggak terlalu gimana ya? Kalau game FPS kayaknya bagus sudah spasial. Anak kan umur 5 tahun ya. Kasih Lego sebanyak-banyak apa itu, kami tinggal berapa jam lah ya. Ternyata susun itu Mas. Oh jadi ya, berarti pintar itunya, kreatif dalam dia. Bentuk robot, ada hewan. Iya, kebayang. Bagus juga itu. Anak saya masih terlalu kecil untuk dikasih itu. Sekarang dia masih dikasih gambar kayu-kayu yang gambar harimau. Rimau katanya. Itu masih. Nah, itu yang nomor 2 yang ingat. Nah. Kuat ngapal dia. Yang anak saya. Tapi biasanya katanya anak cewek itu kayak gitu. Anak cewek kuat ngapal, anak cowok kuat dengan intelijensi spasial gitu. Iya. Dengan cara Aku kerja. juga udah kelihatan. Anak nomor 1, nomor 2 tuh beda. Nomor 1 teknik kayaknya dia bagus. Iya, anak perempuan. Kalau anak perempuan saya, kalau inginnya saya masuk bahasa coba. Oke, lanjut. Video secara profesional adalah Edit Pro final. Tadi Cool Edit kan suara. Iya. Audacity suara. Windows Defender ini firewall. Adobe Fireworks itu apa ya? Saya nggak tahu Adobe Fireworks itu. Adobe Fireworks. Apa itu? Oh, bitmap, vektor. Grafik vektor. Sudah digabungin ke Photoshop mungkin. Final Cut Pro. Ini editor untuk di Apple, Macintosh. Pro itu singkatan dari profesional ya, bukan ya? Profesional. Jadi kalau dia ada pro artinya profesional ya? Enggak sih. Sebenarnya zaman sekarang orang-orang produsen tuh senang aja ngeletakin pro kemana-mana. Asumsinya pro itu adalah versi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dia bukan berarti dia pro bahwa dia profesional, bukan. Kayak Cool Edit biasa, Audacity, biasanya pro ini versi berbayar, Mas. Berbayar ya biasanya? Iya, yang pakai pro itu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada pro-nya, biasanya dia ada fiturnya yang dibatasi. Ya, kalau kita nggak beli lisensinya, dia beberapa fasilitas terkunci. Iya. Tapi kalau misalnya di handphone jangan sama. Ini HP saya ini Poco Pro nih. Ada Poco sebelumnya. Kalau bedanya apa pro-nya enggak? Pro-nya lebih bagus sedikit. Itu doang. Bukan berarti ini ada fitur profesional, bukan. Tapi gara-gara lebih bagus aja. Sedikit dibanding sebelumnya. Cuman jadi jargon marketing ya. Cuma jadi jargon marketing doang. Nama market untuk menaikkan harga tadi. Iya, betul. Yang termasuk dalam dia analog format media penyimpan kamera. Analog, kemarin sudah. PHS ini ya? Iya. Ya, yang dekat. Oke,
Coba kita pause sebentar, Mas. Ini masih bisa sisanya dilanjutin nggak? Mas, saya pengen ngasih sesuatu yang lain ini. Ya, jadi. Aku tunggu. Misalnya kayak apa namanya? Nah, ini nih. Ada beberapa hal yang masih pengen saya sampaikan, kayak white balance sudah dipahami istilahnya. Belum. White balance ini nih, nah ini. Gambar ini perlu dipahami ini. Presets-nya ini. Apa yang auto, apa yang cloudy, apa yang incandescent, ada apa yang fluorescent, ada yang direct sunlight, ada yang flash, ada yang PRE. Incandescent. Lampu tungsten ini, untuk lampu tungsten gitu. Jadi ntar ditanyanya, ada soal pernah saya lihat rasanya, ditanyakannya. Seingat saya ada soal ini sebuah. Oh, ada flare. Kirain apa? Kok ada lingkaran di video saya? Flare rupanya. Oke. Jadi ini perlu dipahami ini. Apa incandescent itu? Apa fluorescent? Jadi kalau ditanyanya, kalau kamu memakai lampu tungsten, setting white balance apa yang kamu perlu pakai? Kayak gitu. Kalau kamu memakai lampu jenis tungsten, lampu jenis apa, setting kamera apa yang harus kamu hidupkan supaya warnanya benar? Ini dia, incandescent. Ya. Jadi white balance presets ini harus dipahami juga ini. Ada soalnya satu biasanya. White balance preset, kemudian jenis-jenis cut. Jenis-jenis? Cut. Oh, bukan ini. J-cut, L-cut, dia ada jenis cutnya namanya L dan J. Kan ini potongnya ya? Iya, cara memotongnya. Jadi kalau L kayak gini, dia suaranya berlanjut dulu, gambarnya sudah masuk. Kalau J ini kayak huruf J. Gambarnya sudah, suaranya sudah berganti ke scene berikutnya, tapi gambar yang lama masih lanjut. Ada. Ya, kayak gini. Nih. Itu ada L-cut, ada J-cut. Jadi lihat sini kan, gambarnya sudah berhenti di sini. Sudah muncul scene baru. Tapi suara yang lama masih lanjut. Tapi suara ini masih lanjut. Ya, itu kayak huruf L kan. Terus ada yang J-cut. J-cut itu suara yang baru sudah masuk, cuma gambar yang lama masih jalan. Jadi sering dipakai di drama ini. L-cut, J-cut. Juga ntar tipe-tipe transisi, ada yang fade to black, fade to white, dissolve yang bergabung, dia kayak bercampur. Mas, ini kalau udah kerja di sana, yang kerja-kerja muda ini malamnya kerjanya apa pada jam dinas itu ya? Jam dinas biasanya. Kalau mau malam, bagusnya nggak usah. Capek. Jam dinas aja. Kita kan siaran jam 2. Jadi kalau kita masuk jam 10 sampai jam 2 kan lumayan lama. Oh, tapi kan kalau yang kayak aku masih blank ini, masih di sana ada pemandunya biasanya. Biasanya sih itu diajarin langsung dengan itu nih. Oleh subkoordinatornya. Dia biasanya diletakkannya itu, mau diarahkannya kemana orang ini. Ada yang mau diarahkan jadi editor, diarahkan jadi kameramen, jadi lighting. Ini ada juga dibahas-bahas kemarin, tapi kayak di saya nggak keluar soal Jadi telegram tadi ya?
Iya, jack, ada jack tuh yang ini namanya PRS. 3,5 mili kan? 3,5 mili, ada yang 6 mili atau 1/4. Ada juga XLR, XLR masih tahu Mas? Ring. Coba cari jacks nanti. Iya, ya. Jacks. Jadi itu yang Audio colokan jacks, lian ya. audio jacks, video jacks, gitu. HDMI, VGA, HDMI gitu-gitu. yang PP itu HDMI. TV. Iya. Ada juga yang apa namanya XLR yang biasa dipakai untuk audio profesional pakai XLR. XLR. Dilihat aja dulu di search aja di Google supaya bisa kelihatan. Jadi kalau dikasihnya gambar kan. Ini FM, sistem FM itu kalau compression ini dianggap 1. Dianggap 1 berarti dia jadi kalau dia sinyal digital ya, dikompresinya jadi 1 dia. Kalau dia longgar ini jadi 0. Ini prinsipnya FM. Ini apa gambarnya? Jadi kalau ada tuas begini, besar kemungkinan ini adalah video mixer. Video mixer. Kenapa? Karena tuas itu dipakai untuk menggabungkan dua buah sumber. Jadi ketika dia tuas itu di tengah-tengah, dia tuh kayak bercampur gambarnya. Pasti sering lihat di TV kan? Iya, katanya. Kalau misalnya sedang konser kan, muka orang ini ada setengah, muka orang ini ada setengah, kayak saling berbayang gitu. Nah, tuas ini yang mau dipakai untuk itu. Dia tuh tuas di software. Video mixer. Ini video mixer. Audio mixer beda lagi. Maksudnya audio di mixer, control room ya? ya, di control room ini. Nada bass dan treble, tone control, mengkontrol nada. Bass dan treble kan ada. Bass. Topologi dari LAN. Ini mungkin Mas lebih tahu pada saya kan. Ada yang apa namanya? Bass, ring. Bass, ada yang ring, ada yang star kan? Nah, kayak ituan. Penghitungan panjang gelombang. Sudah ketemu rumusnya tidak kemarin? Sudah dikasih tidak kemarin? Belum ya? Kemarin ada di itu, aku belum catat. Oke. Untuk waktu tahun kemarin hitung-hitungannya masih? Itu iya. Ada yang gelombang itu, ada yang resistor. Seingat saya 2 itu ada. Ya, bukan yang dihitung-hitung ya, pakai istilahnya pakai yang rumusnya. Iya, sebenarnya nggak perlu rumus banget sih, dia itu simple. Jadi kalau misalnya ada frekuensi dengan apa? Dia berapa hertz, terus dia kecepatan gelombangnya berapakah panjang gelombangnya? Kayak itu aja. Ini alat mengubah istilah elektronik. Menerima getaran suara mikrofon harusnya ini, bukan mixer. Ini sudah kemarin ya? Ya, sudah kemarin, kalkulator kemarin. Ini kayak gini soalnya nih. Panjang, yang dibutuhkan oleh pembelajar ini adalah 2 meter. Berapa? 2 meter. Setengah lambda. Setengah lambda. Lambda itu panjang gelombang. Jadi wavelength itu dapatnya itu dari kecepatan gelombang dibagi frekuensinya. Kecepatan gelombangnya berapa? Frekuensinya dapat. Jadi ada rumusnya nanti di sini nih. Ada masih? Ada kok salah sini, bentar ya. Ini rumusnya. C panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensinya. Bisa terlihat? Bisa. Jadi yang lambda ini namanya lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang nih. Panjang gelombang tadi kan ditanyakan panjang gelombang. Setengah lambda berarti setengah panjang gelombangnya. Dari sini, dari soal tadi kita bisa ngecek ya Pak.
Mana dia? Oh, good lord. Lewat lagi. Terlewat. Nah, ini dia. 150 MHz. Berapakah panjang antena setengah lambda yang perlu diperlukannya? Kita coba. Jadi lambda sama dengan setengah lambda sama dengan lambda dulu. Lambda sama dengan C per F kan? C Iya. sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. F-nya berapa? 150 MHz. 150 MHz itu berapa ya? Mega. 100. Juta. Ini kita bikin aja yang ini. Kali 10 berarti kan 10 buah 0. 8 buah 0-nya. Habis. 30 per 15, 2. Setengah lambda, 1 meter. Ini kan lambdanya dapat 2 kan? Dia minta setengah lambda berarti 2/1, 1 meter. Kalau kita bekerja dalam satuan standar internasional, di sini kan kita pakai meter nih. Meter per second. Yang ini kita pakai tadi adalah frekuensi. Hertz. Hertz ini kan adalah satuannya cuma 1 hertz nih per second. Jadi ketika ini terjadi yang hilang kan ini, S-nya hilang dua-duanya, sisalah meter. Makanya jadinya 2 meter. 2 meter setengah lambda pula. Setengah lambda setengah meter kan? Setengah kali 2 kan? Berarti jadi 1 meter. Kayak ini rumusnya. Mau dikirimin kah? Boleh Mas. Yang Rumus apa? Telegram gua tadi Mas. Oh ya, oke. Oke. Oh, lewat waktunya ya. Ya dikit lagi, Lara. Nanggung. Yang terakhir. Mas, untuk tip dan trik menghadapi SKB nggak Mas? Apa? Tip dan trik Tips dan trik menghadapi SKB. secara pribadi. Secara pribadi. Lakukan sekuat tenaga. Serius. Biarpun nilai kita itu, semoga dengan kita masih performa bagus, orang lain yang kepleset. Masalahnya itu terjadi yang di angkatan saya kan, yang saya pernah bilang kan yang angkatan nomor 8 naik sampai nomor 3 gitu. Gara-gara yang lainnya kepleset. Tetap optimis ya. Entah dia, iya tetap optimis. Jangan mentah dianya memang nggak tahu atau dia ngasal gara-gara ngerasa sudah di atas, nggak tahu. Cuman yang pasti yang ada di bawah pun ada kesempatan tinggi tuh naik. Sementara Mas nomor 2 kan? Nomor 6. Nomor 6. Oh, oke, nomor 6. Nomor 6 nggak jauh, masih bisa dikejar pastinya. Masih banyak kesempatannya. 2 orang yang diambil ya. Ya, 2 orang. Ada cum laude-nya. Beda. Kalau nggak ada yang daftar cum laude bakal diambil dari sana. Cum laude bakal diambil juga dari yang normal. Kalau yang di formasi cum laude nggak ada yang daftar ya? Iya, kalau nggak ada yang daftar di cum laude bakal diambil dari yang biasa. Kemarin kan kami gitu itu, diterima 3 di sini cum laude 1. Jadi 4. Akhirnya yang juara 4 masuk ke cum laude, lulus juga dia. Coba aku cek dulu. Setahu aku kemarin nggak ada cum laude, tapi aku cek lagi Mas ya, mungkin aku ini. Berarti kalau ini ada kemungkinan nomor 3 berarti. Kalau cum laude nggak ada yang daftar ya? Kalau nggak ada. Berarti kalau sudah 3 kan lebih besar lagi kemungkinannya. Iya. Kabel digunakan topologi bus wireline. Yang mana kira-kira? Untuk membuat local area network sebagai media transmisi dengan wireless, kabel yang digunakan untuk topologi bus. BNC ini apa? Ini penyambung itu BNC. Iya. RJ45 itu kabel LAN. Iya, pasangan kabel LAN itu tuh. Konektor. Iya. UTP ini jenis kabel LAN yang universal twisted pair. Fiber optik yang terbuat dari kaca itu, yang harganya mahal. Kalau wireless yang udara itu ya. Iya, yang langit. Jadi yang mana? BNC. Koaksial sebenarnya kalau bus ini koaksial satu. Iya, tapi kalau jenis kabelnya apa kira-kira?
Bukan RJ45 ini kabel LAN. Bukan. RJ45 tuh anu Bang. Itu Oh, tuh kepalanya ya? iya. Kepalanya ya? Iya, iya. Kayak punya telepon ya. Kalau bensin ini Kabel, jenis kabelnya. Iya, betul juga. kayak ini, bensin lebih cenderung. Hmm. Koaksial itu kalau ini, kalau bus. Koaksial itu yang kabel antena itu, so. Hmm. Bensin ini kondo anu ya apa? Yang apa ya? Untuk itu yang di kabel nah, itu namanya. Konektor. Kalau setahu saya ini jawabannya UTP nih. TP. UTP ini kan kabel LAN yang disambung ke RJ inilah, yang Ah, diputar-putar itu, 8 biji itu kan. iya. BNC ini untuk video biasanya. Tapi Kalau kan topologi, ini kan topologi bus ini. oh gitu. Ah, Mungkin lah. Saya kurang tahu juga ini. karena setahu aku beda topologi, beda kabel deh. Oh gitu. Mungkin lah. Berarti BNC ya. Oke. Ini sudah dibahas kemarin kan. Penguat RF, penguat raya sinyal. Driver, buffer, sudah lupa pula yang ini. Penguat RF itu apa namanya? Entar buffer atau driver ini. Driver supir pun ya. Formatnya digunakan frame rate-nya berapa? Ini salah semua pilihannya ini. Harusnya HZ aja. Ini pakai kilohertz. Ini yang benar nih. Kalau hertz ya. Kalau hertz saja. Nggak pakai K. Kalau 29 model main ini, kalau salah semua ini gimana Mas? Itu dia yang saya bilang. Dari semua jenis tes yang pernah saya lalui, yang tes PNS yang paling banyak typonya. Dan mereka nggak bisa menjawab kita, nggak bisa membantu kita kalau orang-orang penguji di dalam itu, karena mereka juga nggak tahu. Jadi kita harus keberuntungan akhirnya main di situ. Yang mana yang mau ditebak? Kalau kayak ini anggap aja lah ini. Seandainya semuanya hertz, ambil aja yang ini. Kalau semuanya. Kita menebak-nebak dikit. Ini rumus kecepatan gelombang tadi. Ini ntar saya kirim juga. Ya. Ini ntar dicipta. Podcast video. Darat, laut, dan antariksa ini saya bilang penyiaran adalah pemancar luasan. Darat, laut, antariksa. Memang ditulis antariksa. Jadi kalau ada pilihan antariksa, jangan dianggap itu salah. Antariksa itu satelit itu ya? Iya maksudnya mungkin itu. Yang ke satelit itu. Frame rate NTSC 30 frame per second. Tapi ketika dia ini di DVD dia jadi 29,97. Nih, merekam cahaya dalam ruangan neon putih, white balance apa yang dipakai? Yang tabel yang masukin tadi ya? Ya, pakai tabel tadi. White balance apa yang dipakai kalau neon putih? Fluoresan. Ini canted shot ini gambar miring. Ini tabel apa tadi kan frame rate. Ini video yang ini sudah kita bahas tadi pagi dah. Iya. Jadi itulah tambahan topiknya. Ini saya kirim semua mau. Boleh. Oke, saya ituin aja ya. Masih ada beberapa jam lagi. Ya, pelajari sedikit lagi, cuman sudah itu istirahat aja lagi mas. Biar apa? Biar bisa lebih prima. Apa jam 1 besok? Pokoknya besok itu minta. Jam berapa besok? Jam 1. Besok jam 1? Ya lumayan lah, masih ada waktu ya. Iya. Pokoknya Rengga minta bantu doanya mas ya. Oh iya, amin semoga. Kalau saya sudah melihat di sini, memang usahanya besar mas ya. Jadi selayaknya emang lulus lah. Amin lah. Semoga usahanya terbayar gitu. Iya, amin. Amin. Pokoknya kalau selama kira ingin ada kesalahan, Rengga minta maaf deh. Oh sama-sama mas. Maaf kalau misalnya ada salah. Ya, ini saya kirim ke Telegram nanti ya. Boleh. Ntar aku download. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu. Sampai jumpa. Terima kasih belajarnya. Semoga sukses besok, Mas. Siap. Terima kasih. Pasti. Sampai jumpa. Yuk, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.